Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas rampung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi kuota haji. Yakut diperiksa hampir 5 jam dari pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Yakut mengucapkan terima kasih lantaran sudah diberi kesempatan untuk mengklarifikasi dugaan korupsi di Kementerian Agama. Namun ia enggan memberikan penjelasan terkait materi apa saja yang didalami oleh KPK. Bahkan Yakut juga tidak memerinci berapa pertanyaan yang dicecar kepadanya. Saya berterima kasih akhirnya kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian tambahan pada PSBB tahun 2024 yang lalu. Yakut dipanggil KPK terkait penyelidikan dugaan korupsi kuota haji. Ini merupakan panggilan pertama untuk politikus PKB tersebut. Sebelumnya dalam kasus ini KPK telah memeriksa Dirjen PHU Kementerian Agama Hilman Latif, Sekjen DPP Ampuri Muhammad Farid Al-Jawi, dan Ketua Umum Kesturi Asrul Aziz. KPK juga telah memanggil 3 orang dari Kementerian Agama untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi ini. KPK juga telah memanggil pendakwa Khalid Basalamah untuk dimintai keterangan terkait pengetahuannya soal pengelolaan dan kuota haji, serta Kepala BPKH Fadlul Imansyah. Tim Liputan Anyus melaporkan. KPK juga mendalami dugaan kasus korupsi haji yang dilakukan Kementerian Agama. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. Pak, kenapa kuotanya dibagi 10.000, Pak? Nama Yakut Kholil Qomas terseret dalam dugaan korupsi kuota haji yang ditengarai terjadi pada tahun 2024. Dalam periode itu, Yakut masih menjabat sebagai Menteri Agama. Komisi Pemberantasan Korupsi telah memanggil sejumlah pihak dalam perkara ini, diantaranya petugas haji dari Kementerian Agama dan penyelenggara perjalanan haji dan umroh atau travel umroh. Kasus ini terjadi saat pemerintah Indonesia mendapatkan tambahan jatah 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi untuk musim haji tahun 2024. Tambahan jatah itu diberikan untuk mempercepat antrian haji yang panjang di tanah air. Namun, pembagiannya tidak proporsional. Seharusnya 18.400 kuota menjadi milik jemaah haji reguler dan 1.600 kuota milik jemaah haji khusus. Namun Kementerian Agama era Yakut membagi rata jumlahnya untuk kuota haji reguler dan haji khusus. Dalam prakteknya, pembagian itu menguntungkan pihak-pihak tertentu karena biaya haji khusus lebih mahal daripada haji reguler. Sebelumnya Indonesia Corruption Watch juga melakukan investigasi terhadap penyelenggaraan haji. ICW menemukan 2 dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji, yakni terkait layanan masyair atau layanan umum bagi jemaah haji dan dugaan pengurangan spesifikasi konsumsi yang diberikan kepada jemaah haji. Usai meminta klarifikasi pada Yakut, KPK berjanji akan segera menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi Kamis siang. Nadiem dimintai keterangan oleh KPK terkait dengan penyelidikan kasus Google Cloud. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim tiba di gedung KPK sekitar pukul 9 pagi, didampingi oleh pengacaranya Hotman Paris. Saat dimintai keterangan terkait pemeriksaannya hari ini, Nadiem tidak banyak berkomentar. Nadiem dan rombongan pengacaranya langsung masuk ke dalam gedung KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, pemeriksaan Nadiem Makarim terkait pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek yang terjadi saat COVID-19. Terkait dengan pemanggilan Pak Nadiem, yaitu terkait dengan penyelidikan perkara pengadaan Google Cloud di Kementerian Kemendikbudristek ya. Dalam perkara ini KPK juga sudah melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait lainnya yang sudah dilakukan dan seluruh proses penyelidikan berlangsung dengan baik.
dengan efektif, karena pihak-pihak juga kooperatif memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan. Sehingga dengan demikian tentu kami berharap proses penyelidikannya bisa berlangsung secara efektif. Tidak hanya diperiksa KPK, Nadiem juga sebelumnya 2 kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung. Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2020 hingga 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan pemeriksaan Nadiem dan juga Yakut, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia di gedung KPK. Selamat sore Anissa, bagaimanakah hasil ataupun juga apakah sudah ada konferensi pers yang dilaksanakan oleh KPK berkaitan dengan pemeriksaan hari ini? Ya, Camar dan juga pemirsa, saat ini kami masih menantikan begitu dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, di mana KPK pada hari ini memeriksa 2 mantan menteri di pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Nadiem Makarim dan juga Yakut Kholil. Saat ini di gedung Merah Putih KPK, kami masih menantikan Nadiem Makarim yang masih dilakukan pemeriksaan, di mana mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini menjalani proses pemeriksaan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan Google Cloud. Dan di hari ini juga, di waktu yang sama, KPK juga memeriksa Yakut Kholil, mantan Menteri Agama, terkait kasus pembagian kuota haji. Di mana tadi Yakut Kholil diperiksa sekiranya 5 jam oleh KPK, sejak pukul 9:20 waktu Indonesia Barat, kemudian keluar dari gedung KPK ini sekira pukul 14:20. Dan ia pun juga sempat menyambangi media dan mengucapkan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama terkait dengan pembagian kuota tambahan pada periodisasi 2024 lalu. Dan Nadiem Makarim hingga saat ini masih berada di dalam gedung, begitu kita masih menantikan, di mana juga kami sempat berbicara dengan juru bicara KPK yang menyatakan bahwasannya adapun kemudian nantinya pemeriksaan yang dilakukan oleh keduanya, Nadiem Makarim dan juga Yakut Kholil ini, kemudian fakta dan juga buktinya dirasa cukup kuat, KPK akan segera menaikkan status kasus ini ke tingkat penyidikan. Demikian, Camar, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Anissa Rizkia langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat bertugas kembali. Sebelum menjalani pemeriksaan oleh KPK dalam penyelidikan kasus pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek, Nadiem sudah 2 kali diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat praktik haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Akibat dugaan tersebut, Kejaksaan Agung pun mencegah Nadiem keluar negeri selama 6 bulan sejak 19 Juni 2025. Tak hanya dicegah keluar negeri, Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Gotoh. Kantor yang didirikan oleh Nadiem Makarim itu digeledah untuk menemukan informasi terkait kasus yang menjerat Nadiem Makarim. Nadiem pun pernah mengatakan bahwa ia akan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan, termasuk diperiksa jika diperlukan. Jejak Nadiem Makarim dalam kasus ini sebelumnya tercium sejak Kejagung memeriksa 3 orang mantan staf khusus Nadiem Makarim. 3 staf khusus Nadiem Makarim yang diperiksa yaitu Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Kejaksaan Agung bahkan telah menerbitkan status DPO untuk Juristan, staf khusus Nadiem sekaligus tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook. Langkah tersebut diambil lantaran Juristan sudah 3 kali mangkir panggilan penyidik Kejagung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Abdul Aziz Kamis siang.